Jadi saham-saham apa aja nih ya yang saya amati saat ini? Masih ada sebenarnya, Pak Zul. Jadi eh, saya sendiri sekarang kalau teman-teman ikut saya punya EMP ya, saya masih pegang 2 saham. Dan tapi memang hanya 2 saja. Yang lain-lain sudah saya jual semua, tapi nanti mungkin kita masuk lagi. 2 itu adalah satu NCKL ya, Trimegah Bangun Persada, dan satunya lagi Harta Dinata ya. Pak Zul mungkin tahu ya NCKL bergerak di bidang apa? Dia bergerak di bidang tambang nikel dan juga produk hilirnya ya, untuk bahan baku stainless steel sama untuk bahan baku baterai mobil listrik. Kalau Harta Dinata itu dia di perhiasan dan juga logam mulia emas. Dan perusahaan diuntungkan kalau harga emas terus naik. Ya. Pak Zul juga mungkin memperhatikan kan kalau harga emas naik terus ya. Sekarang sudah lebih dari 2 juta rupiah per gram. Ya. Nah, ada perusahaan tambang emas, ada perusahaan perhiasan. Nah, saya lebih suka perhiasan ya dalam hal ini Harta Dinata. Dan memang valuasinya pun masih murah dan sejauh ini memang lumayan udah naik cukup tinggi. Ya. NCKL juga sama. Dan kalau Pak Zul perhatikan 2 perusahaan ini, meskipun bidang usahanya tidak persis sama, ya, yang satu nikel, yang satu lagi emas, tapi dua-duanya bergerak di bidang yang tidak terlalu berhubungan dengan situasi ekonomi sosial politik di dalam negeri, yang memang lagi ribet banget, banyak unjuk rasa dan seterusnya. NCKL dia jualan nikel kemana? Ya ekspor, ya ke China, ke Swiss, ya. Harta Dinata, ya, dia memang jual emas di dalam negeri, tapi emas itu bukan produk konsumsi, emas itu produk investasi. Justru ketika orang sekarang khawatir bakal ada resesi, bakal ada krisis, ya orang itu berani naruh duitnya itu ya paling di emas aja gitu loh. Apalagi kalau misalnya taruh duit di rupiah ya, takut nanti taruh duit di deposito, taruh duit di tabungan biasa gitu. Ya dengan suasana Indonesia kayak gini ya kita khawatir lah nilai tukar rupiah kita itu akan anjlok terhadap dolar ya. Lalu ada inflasi dan seterusnya. Maka mending dibelikan emas. Jadi bisa dibilang ya Harta Dinata itu justru diuntungkan dengan situasi ekonomi kita hari ini ya. Sedangkan NCKL juga sama, dia bukan berarti diuntungkan dengan situasi di dalam negeri, tapi situasi ekonomi di dalam negeri itu tidak berpengaruh karena dia jualan ke ekspor gitu. Nah, jadi di luar itu apa saham-saham yang mungkin juga menarik? Ya itu kata kuncinya Pak Zul, yang kira-kira bisnis dia tidak terpengaruh dengan situasi sosial ekonomi politik di dalam negeri yang kurang bagus itu. Entah itu dia jual ekspor, ya, entah itu bisnisnya bukan konsumer ya. Nah, tapi sebaliknya ya, sektor kayak misalnya perbankan, consumer goods, retail, wah itu bakal kena banget tuh kalau memang situasi ekonomi atau unjuk rasa yang saat ini terjadi. Sekarang ini kan lagi agak adem ya. Udah nggak ada demo-demo lagi, udah nggak ada bakar-bakar lagi. Tapi sebenarnya Pak Zul, kalau Pak Zul masih ingat, situasi demo-demo ini udah dari setahun yang lalu loh. Ingat nggak? Dulu tahun 2024 bulan November ada ramai di media sosial peringatan darurat. Ingat nggak Pak Zul? Waktu itu juga sama demo, unjuk rasanya itu di gedung DPR ya. Jadi timbul tenggelam, tapi masih ada terus. Dan saya pikir kedepannya masih akan ada terus unjuk rasa seperti ini karena apa? Ya karena pokok permasalahannya ya orang susah cari kerja, harga-harga kebutuhan pokok naik itu masih belum dibereskan sampai sekarang gitu. Masih terjadi gitu. Harga beras juga lagi naik terus dan seterusnya. Reda tapi nanti panas lagi dan seterusnya. Jadi kita sebaiknya cari saham yang bisnisnya sebisa mungkin tidak dipengaruhi oleh situasi yang tadi saya sebutkan. Cukup ya Pak Zul?